Dengan teman-teman seide, sepemikiran dalam bidang biomasa, dan saya senang sekali diberi kesempatan untuk sharing pengalaman saya selama studi. Jadi ini adalah bagian dari topik disertasi saya. Dan mengambil tema adalah pemanfaatan residu padat dari ekstraksi mikroalga dengan pirulisis untuk menghasilkan green biofuel. Kemudian dari kemarin leaflet yang sudah disebar, judulnya dikatakan potensi limbah biomasa dan pemanfaatannya menjadi green biofuel. Adapun di sini langsung kalau limbah begitu nanti belum bisa teridentifikasi karena bisa bermacam-macam. Jadi langsung saya judul sekarang ini saya pilih dari jenis biomasa yaitu mikroalga begitu. Jadi kalau kita lihat ini adalah bermacam-macam biomasa yang unused resource, limbah-limbah maupun yang sering kita gunakan. Ini macam-macamnya dari oilseed, wood, grass. Jadi ini adalah macam-macamnya. Berikut sesuai dengan tema yang saya pilih yaitu residu ekstraksi. Nah, ini letaknya di mana? Kalau sekarang ini kita melihat bahwa hasil ekstraksi dari mikroalga itu sudah established ya. Sering kita dengar bahwa ada begitu di Jepang yang sudah menggunakan biodiesel dari mikroalga. Juga di tahun 2020 secara komersial industri Euglena Plants Japanese itu juga sudah komitmen untuk menggunakan biodiesel dari mikroalga untuk jet fuel gitu. Adapun di sini letak residu mikroalganya di mana? Kalau kita lihat mikroalga yang baik mengandung lipid, karena mikroalga itu komponennya adalah lipid dan protein, maka yang high lipid ini akan diekstraksi, diambil minyak alganya, jadikan biodiesel bisa dengan estrifikasi maupun transestrifikasi. Kemudian yang residunya inilah yang menjadi permasalahan. Biasanya ini alga itu residunya bisa dibuang ke lingkungan, maka ini akan kita manfaatkan dengan cara conversion, energy conversion, yaitu dengan cara pembakaran. Akan dihasilkan biogas, bioil, dan biochar. Adapun paparan saya nanti adalah latar belakang, sumber biomasa, pirulisis, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan. Jadi outline-nya seperti kalau presentasi penelitian gitu, karena ini berhubungan dengan topik penelitian saya, jadi berdasarkan riset. Adapun yang menjadi latar belakang kenapa memilih seperti ini, seperti kita ketahui bahwa sekarang ini, pada era sekarang ini, laju pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan penurunan permintaan akan fossil fuel, ya, fossil fuel demand. Justru fossil fuel demand akan semakin naik dengan semakin tahun semakin naik, gitu ya. Sedangkan cadangan di Indonesia untuk minyak bumi itu pada tahun 2014 dikatakan 12 tahun lagi, gas bumi 37 tahun lagi, batu bara 70 tahun lagi. Hal inilah yang menimbulkan keresahan apakah betul-betul nanti di Indonesia itu akan kehabisan cadangan minyak bumi gitu ya. Sedangkan cadangannya menipis tetapi harga dari minyak bumi karena COVID-19 yang kita ketahui beberapa bulan terakhir ini marak begitu, itu akan menyebabkan harga minyak bumi turun drastis mulai perang teluk menjadi harga yang terendah, sehingga ini akan mengguncang APBN gitu ya, harus dihitung ulang dan seterusnya dengan harga yang rendah karena permintaan dari negara-negara turun
dibatasi oleh aktivitas keluar masuk negara begitu, sehingga cadangannya melimpah. Ya. Maka kita perlu memikirkan jenis energi untuk renewable, diantaranya di sini ada panas bumi, mini hidro, mikrohidro, angin, uranium, dan seterusnya. Di sini saya pilih dari biomasa, karena biomasa cadangannya sangat melimpah, sedangkan baru dipakai sekitar sangat rendah begitu ya. Di 36.000 baru dipakai 91 megawatt begitu. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa saya pilih menjadi sumber energi. Adapun dari pemerintah sendiri, kontribusi energi baru terbarukan ini pada tahun 2010 sampai 2015 5-23% dan dicanangkan 2020 itu sampai bauran energi atau kontribusi dari EBT itu bisa 49% yang menjadi latar belakang. Kemudian kita kenal berbagai macam sumber biomasa. Kalau tadi crops dan unused, di sini berdasarkan generasi, gitu ya. Untuk first generation biofuel itu termasuk sumber yang edible oil, jadi minyaknya bisa dimakan, seperti minyak jagung, tebu, pati-patian. Kemudian yang second generation itu adalah non-edible oil, seperti jatropha, bahan-bahan dari lignoselulosa atau kayu-kayuan. Kemudian yang ketiga adalah third generation, di sini adalah bahan yang non-edible, kemudian mempunyai banyak kelebihan. Di antaranya di sini untuk mikroalga itu ada high lipid, ada low lipid. Ya. Yang high lipid diekstraksi, kemudian lipidnya untuk pembuatan biodiesel, residu inilah yang nanti akan kita olah. Bisa juga pembuatan bio-oil ini dari langsung low lipid, tetapi biasanya untuk low lipid itu biasanya lebih banyak digunakan untuk makanan, kemudian suplemen, dan antioksidan, dan yang lain-lain. Intinya adalah pirolisis yang saya gunakan ini bisa untuk mengolah limbah biomasa, baik itu dari mikroalga maupun dari limbah biomasa yang lain. Adapun kenapa mikroalga dipilih, kalau kita lihat bahwa minyak dalam liter per hektar, kandungan minyaknya, mikroalga itu bisa mencapai 23 kali tiap hektarnya dibandingkan dengan kelapa sawit tentunya, yang sekarang menjadi komoditas utama untuk pembuatan biodiesel dari kelapa sawit, itu per hektarnya bisa hampir 23 kali, bahkan bisa lebih. Kemudian tingkat pertumbuhan dari mikroalga itu sangat cepat. Efisiensi dalam menangkap CO2 dan konversi energi surya, tidak ada persaingan pertanian pangan, dan bisa tumbuh di mana saja, baik di perairan terbuka maupun dalam fotobioreaktor, dan tidak mengandung bahan-bahan yang beracun dan rendah sulfur. Ini adalah kultivasi di alam terbuka atau naturally growing, di sungai, di danau, di laut, seperti ini yang alami, tumbuh secara alami. Kemudian ini adalah tempat-tempat di mana ini sudah dikembangbiakkan, dikultivasi. Baik open pond, bisa juga yang pakai fotobioreaktor tertutup gitu. Biasanya untuk produk-produk yang itu untuk suplemen makanan itu dilakukan dengan fotobioreaktor. Adapun open pond itu karena nanti akan banyak yang masuk ke tempat kultivasi begitu, tentunya biasanya ini untuk feed, untuk makanan ternak. Yang fotobioreaktor itu untuk food, untuk makanan. Adapun untuk kultivasi tentunya yang dari jurusan biologi akan lebih memahami daripada yang dari teknik kimia, karena teknik kimia kita tinggal memanfaatkan dari bahan bakunya. Ini adalah berbagai macam gambar, itu skala lab maupun skala industri. Skala industri per hektarnya sudah bisa untuk menghasilkan sekitar 4.500 liter per hektar. Bentuknya bisa dengan kantong plastik, bisa dengan bag, dan yang lain-lain. Seperti kita ketahui bahwa mikroalga ini kaya sekali manfaatnya, bisa untuk kosmetik, kebutuhan farmasi, fertilizer,
makanan ternak, kemudian bioplastik dan yang lain-lainnya. Kita menuju ke biofuel. Tetapi yang saya pilih di sini adalah limbahnya, bukan asli fresh dari mikroalga. Untuk bahan bakunya sudah clear. Berikutnya mengenai teknologi yang digunakan. Di sini saya pilih pirolysis. Kalau kita lihat di sini berbagai macam proses untuk memproses biomasa, bisa dengan transesterifikasi, thermochemical conversion, biological conversion. Yang saya pilih adalah pirolysis. Kenapa? Karena konfigurasi reaktornya sangat sederhana. Hanya dibakar saja, kemudian uapnya dikondensasi, ditampung begitu. Kemudian tidak butuh solvent karena solvent itu mahal dan beracun. Waktu reaksi lebih cepat, semua produk dapat dimanfaatkan, adaptif untuk berbagai jenis biomasa dan tekanannya bisa menggunakan tekanan atmosferis. Di sini yang saya pilih adalah slow pyrolysis, karena jenis pirolysis itu nanti akan mempengaruhi jumlah cairan, padatan, dan gas yang dihasilkan. Tentunya masing-masing pembagian fast, intermediate, slow torrefaction, slow carbonization itu mempunyai range suhu, kemudian heating rate, kemudian resident time, dan seterusnya itu mempunyai identifikasi masing-masing. Ini yang dibagi oleh para researcher seperti ini. Namun ini nanti bisa ada yang lebih lengkap lagi, misalnya flash, pirolysis, dan seterusnya. Untuk slow pirolysis ini termasuk konvensional pirolysis, sistem konvensional. Ada yang lebih advance, yaitu kemarin yang sudah dipaparkan oleh Pak Novi, microwave assist pyrolysis. Namun saya tidak mempelajari mengenai microwave, tapi sedikit-sedikit juga membaca. Dalam penelitian saya ini saya padukan antara slow pirolysis dan catalytic pirolysis. Gitu. Jadi memadukan slow dan katalitik. Tanpa katalis dan dengan katalis akan kita lihat pengaruhnya seperti apa. Untuk catalytic pyrolysis kita memerlukan katalis karena seperti kita ketahui bahwa bio-oil hasil pirolysis itu masih mempunyai kekurangan, jadi belum bisa dimanfaatkan secara langsung karena kandungan oksigenatnya yang masih cukup tinggi, dan oksigenat di dalam bio-oil yang sangat tinggi itu bisa menyebabkan korosi dalam pemakaian. Maka perlu kita tingkatkan kualitasnya dengan upgrading, yaitu dengan penambahan katalis, katalitik pirolysis, istilahnya seperti itu. Katalis yang dipilih adalah silika alumina. Di sini sebetulnya bisa menggunakan bermacam-macam. Tentunya ini ada pertimbangan tersendiri, kenapa tidak pakai ZSM5 atau ferrit, modernit, dan seterusnya. Ini saya pilih silika alumina yang sudah diidentifikasi BET-nya, kemudian sifat-sifat yang lain kita sudah kita identifikasi. Berikutnya ini secara gambaran garis besar yang saya lakukan di SPR. SPR itu spirulina residu, istilahnya seperti itu, yang non katalitik dan katalitik. Kemudian nanti akan menghasilkan gas, water phase, dan oil. Masing-masing akan kita analisis, kalau gasnya dengan GC, char-nya ultimate, HV, BET, bahkan dengan XFR. Gitu ya. Kemudian oil-nya dengan GCMS, FTIR, dan water phase-nya juga dengan GCMS. Ini adalah gambar jika belum asli, masih diolah, itu warnanya masih hitam seperti ini. Tapi kalau sudah diolah, yang baik itu sudah menyerupai minyak yang bisa dipergunakan. Ini adalah bahan baku yang saya gunakan, spirulina plantaesis residu, dianalisis komposisinya, lipid, karbohidrat, dan protein. Di sini limbah atau residu ini sudah hampir tidak mengandung lipid, hanya 0,09%. Karbohidrat dan proteinnya cukup tinggi. Kemudian dianalisis juga analisis ultimate, proximate, dan analisis untuk katalisnya. Dari berapa perbandingan SiO2 per AL, Si per AL-nya, kemudian pore surface area, pore diameter, kemudian komposisi
senyawanya dalam wujud SiO2 per Al2O3 dan seterusnya begitu. Adapun untuk bahan baku, sebetulnya kalau dalam penelitian saya itu saya bedakan variabelnya, ada variabel ukuran dari butiran mikroalga. Jadi ada yang tidak dipisahkan ukurannya, ada yang dipisahkan dalam mesh, 80 mesh, 100 mesh, 120 mesh. Namun dalam paparan saya ini menggunakan mikroalga yang tidak saya variasi ukurannya. Jadi menggunakan mikroalga asli dari residu ekstraksi. Gitu. Kira-kira beberapa gambaran. Ada 2 gambaran. Bagaimana kita mendapatkan bio-oil produk. Jadi ada yang biomasa, kita pirolisis akan didapatkan bio-oil gitu, dengan cara batch. Kemudian bio-oilnya baru di-upgrading dengan katalis dengan cara flash pyrolysis. Jadi bio-oilnya tentunya ini ada 2 bagian. Jadi pertama membuat bio-oil, yang berikutnya adalah membuat alat lagi di mana bio-oil di vaporizer dalam bentuk uap. Uapnya nanti yang akan kita lewatkan dalam tumpukan katalis gitu. Ini pernah dilakukan oleh teman dan hasilnya sangat bagus gitu. Kemudian kalau proses satu langkah itu dari proses pirolisis dan upgrading dalam satu tempat begitu, dalam satu tempat. Jadi dalam satu reaktor itu ada 2 silinder, bagian yang atas untuk biomasa, untuk SPR-nya, bagian yang bawah untuk katalis. Kalau dikatakan ini adalah ex situ pirolisis, jadi tidak dijadikan satu. Kalau dicampur namanya in situ. Ini ex situ pirolisis. Jadi biomasa di pirolisis nanti uapnya akan melewati tumpukan katalis, sebetulnya sama, tapi dilakukan dalam satu waktu. Kalau yang di sebelah kiri tadi tidak dalam satu waktu, tapi terpisah. Berikut adalah kira-kira gambaran alatnya seperti ini. Kemudian bagaimana menghitung yield dari bio-oilnya, yaitu bio-oil yang dihasilkan dibagi dengan bahan baku yang kita masukkan. Jadi saya memakai 50 gram SPR. Nanti akan kita bisa hitung yield bio-oil, yield water phase, yield gas, yield char. Adapun yield liquid itu adalah campuran dari bio-oil dan water phase. Jadi dari pirolisis itu nanti akan ini dipanaskan, kemudian nanti akan turun ke bawah karena tekanan, itu nanti akan turun, dikondensasi, nanti akan terjadi 2 lapisan. Lapisan yang atas bio-oil, yang bawah water phase. Gitu. Untuk keterangan lebih lanjut, barangkali nanti dalam sesi diskusi ini. Nah, ini adalah alat dan hasil yang didapatkan, alatnya seperti ini. Dikontrol, di sini ada untuk mengontrol heating rate, jadi pertambahan suhu per waktu. Ini adalah hasilnya, bagian atas bio-oil, bagian bawah water phase. Nanti akan dipisahkan. Kemudian gasnya kita ambil dengan cara disuntik begitu ya, disuntik, disedot, ditaruh di sini. Kemudian bio-oil kita tampung, kita bedakan tiap treatment suhu berapa, kemudian pakai katalis berapa, kita bedakan gitu. Kemudian gasnya juga kita coba pada suhu berapa keluar syngasnya, bisa dinyalakan itu pada suhu berapa, saat itu maka syngas bisa dihitung. Kemudian ini adalah katalis yang digunakan, katalis aslinya adalah serbuk, kemudian kita buat menjadi pelet agar lebih mudah dalam aplikasinya. Berikut ini adalah hasil dari penelitian saya, begitu bio-oil. Tanpa katalis, itu kalau kita lihat bahwa suhu optimum itu biasanya di 550. Ini ada alasan tersendiri. Kalau yang lain 300, 400, 500, intervalnya 100. Kenapa ini 50? Ini ada ceritanya. Gitu. Dalam berbagai macam jurnal, ini suhu yang krusial, yang biasanya ini adalah suhu maksimum, di mana biomasa menghasilkan bio-oil yang paling banyak. Kemudian dengan penambahan katalis, jumlahnya malah turun. Ini bisa kita lihat secara fenomenanya begitu. Ini memang turun gitu bio-oil. Tetapi
karena apa? Karena adanya reaksi secondary pyrolysis gitu. Tetapi turunnya bio-oil itu menyebabkan gasnya meningkat. Di sini gasnya justru meningkat. Jadi pembuatan syngas itu pada pyrolysis katalitik itu sangat dimungkinkan gitu ya. Jadi ini pembahasan untuk kenapa turun dan seterusnya itu ada alasannya, yaitu tadi adanya secondary pyrolysis dan pemakaian katalis akan memotong lebih intens dari molekul-molekul karbohidrat dan protein. Jadi potongannya jauh lebih intens sehingga gas-gas seperti CO2, H2, CH4 dan CO2-nya akan banyak terlepas begitu. Kemudian uji dari ultimate bio-oil, kalau kita lihat bahwa hanya tanpa katalis ini akan mengalami kenaikan, kemudian O akan mengalami penurunan jumlah O-nya, kemudian O per C-nya akan mengalami penurunan, O per C-nya akan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Ini dari 061 sampai 027. C-nya naik karena semakin banyak bahan bakar itu semakin banyak O, kualitasnya semakin buruk. Meskipun O sendiri diperlukan untuk meningkatkan kualitas, tapi dalam jumlah tertentu. Kemudian HV-nya, higher heating value-nya itu meningkat, atau nilai kalorinya meningkat. Berdasarkan hasil penelitian. Kemudian dibandingkan dengan penelitian yang lain, bisa kita lihat bahwa memang mikroalga dibandingkan dengan oil dari kayu, jadi oil mikroalga dibandingkan dengan mikroalga di kayu itu jauh lebih bagus. Salah satu di antaranya adalah kandungan O-nya rendah, dan kalorinya jauh lebih tinggi daripada oil dari kayu. Makanya potensi oil dari mikroalga ini sangat jika dikembangkan. Ini adalah data upgrading. Ini secara saya ambil secara keseluruhan, jadi rata-rata begitu. Tidak saya bikin per katalis kemudian per suhu, tidak begitu untuk oksigenat dan HV. Tapi dari kecenderungan ini bisa kita lihat bahwa rasio rata-rata OC dengan menggunakan katalis bisa turun sampai 72,13%, sangat besar. Kemudian senyawa oksigenatnya juga turun sampai 46,67. HV, nilai kalornya naik sekitar 41,4%. Nilai kalor bio oil yang sudah di upgrading itu sangat tinggi, gitu ya, lumayan tinggi peningkatannya. Kemudian water phase itu kalau istilahnya yang lain bisa juga istilahnya adalah liquid smoke begitu ya. Tapi ternyata kandungannya hanya untuk pengawetan makanan. Tapi kalau kita lihat komponen-komponen yang sangat guna, itu antaranya adalah karotin, di mana di sini merupakan faktor vitamin A. Dan penyakit kanker mengurangi risiko terjadinya stroke dan lain-lain. Kalau kita lihat harga dari beta karotin itu sekitar 300 sampai 3.000 per kilogram. Jadi ini potensi yang sangat bagus. Kemudian antioksidan yang lain sebetulnya juga ada, tapi tidak saya tampilkan, hanya yang beta karotin saja. Ini adalah di sini komponen gasnya seperti apa. Tadi jumlahnya banyak, komponennya, komponen CO, CO2, H2, dan CH4. Ternyata dengan adanya katalis, semakin tinggi suhu, komponen H2O-nya semakin banyak, CO-nya relatif stabil, ya, selalu lumayan banyak untuk setiap suhu, setiap penambahan katalis. Kalau CO-nya, CO2-nya semakin turun. Dan ada CH4-nya semakin naik. Dan ini bisa difahami bahwa pada proses gasifikasi itu baiknya memang dilakukan di atas suhu 600, karena di atas suhu 600 H2CO itu akan semakin tinggi gitu. Berikutnya mengenai CAR-nya. Untuk CAR kita lihat bahwa kandungan C-nya itu cukup tinggi. Untuk CAR mikroalga kalau digunakan untuk bahan bakar itu sayang, karena seperti kita ketahui bahwa untuk mikroalga itu banyak mengandung pigmen dan bahan-bahan lain yang sangat berguna. Jadi kalau hanya untuk digunakan sebagai
bahan bakar itu sayang sekali. Bisa kita gunakan untuk keperluan farmasi, misalnya untuk obat diare begitu dicampurkan yang biasanya selama ini dengan car dari tempurung kelapa itu ini sangat recommended untuk dipakai sebagai campuran dalam obat diare. Tentunya bisa dengan obat-obatan yang lain, bisa untuk masker wajah, bisa untuk pasta gigi dan yang lain-lain. Kalau nilai kalorinya kita ketahui 19,22 megajoule per kilogram. Kemudian mengenai surface areanya ini cukup tinggi, sekitar 37 yang belum di upgrading. Jadi lumayan tinggi. Kalau kita bandingkan dengan surface area dari bahan kayu-kayuan sekitar 40-an. Jadi tidak terlalu jauh kalau kita bandingkan dengan car dari Lignum celulosa. Jadi ini sangat potensial untuk dikembangkan. Kemudian mengenai komposisinya di dalamnya, di dalam dari car sendiri, ini belum dianalisis. Sebetulnya ini perlu sekali, apakah ini bisa digunakan sebagai obat-obatan dan seterusnya. Karena dari berbagai macam literatur, ini potensial juga sebagai bahan campuran obat-obatan. Sebagai kesimpulan, untuk hasil penelitian saya adalah pirolisis SPR ini akan menghasilkan bio-oil, water phase, gas, dan car, di mana sangat berguna bagi kehidupan kita. Dan yang tidak kalah penting adalah pemakaian katalis ini bisa menurunkan O/C sekitar 72,13%, senyawa oksigenat sekitar 46,67%, kemudian meningkatkan nilai kalori sekitar 41,84%. Kira-kira untuk sementara demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Pak Novi.